Halo semua, perkenalkan nama saya Aurelio Altama dan pada video kali ini saya akan menerapkan latihan-latihan praktikum yang telah saya buat. Pada video ini akan terbagi menjadi beberapa sesi. Pertama kita akan membahas dulu sedikit pembahasan tentang Tailwind CSS, kemudian show result praktikum yang nantinya akan berisi penjelasan reusable komponen, penjelasan tentang state, penjelasan conditional rendering, dan juga saya akan membuat form tema yang menerapkan 2 inputan dan 1 select drop down yang menerapkan reusable komponen, state, dan juga conditional rendering. Selamat menonton. Pertama-tama, apa itu Tailwind CSS? Jadi, Tailwind CSS sendiri merupakan suatu framework yang membangun user interface dengan cepat menggunakan kelas yang memang sudah disediakan oleh framework tersebut. Sehingga fungsi dari Tailwind CSS sendiri agar untuk mempercepat ataupun menyederhanakan pembuatan aplikasi yang mengutamakan utilitas untuk membangun sebuah antarmuka. Ini merupakan perbandingan antara CSS manual dan juga Tailwind CSS. Bisa dilihat sendiri bahwa CSS manual memiliki isi yang lebih banyak atau lebih panjang daripada Tailwind CSS sendiri. Dikarenakan Tailwind CSS hanya perlu memanggil fungsi CSS tersebut. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menginstalasi package Tailwind CSS dengan mengetikkan perintah npm install Tailwind CSS maka akan loading untuk install paket. Selanjutnya kita akan masuk ke file config.js dan kita akan mendapatkan import Tailwind CSS dan juga export default CSS-nya. Maka secara otomatis project kita akan menerapkan Tailwind CSS apabila dipanggil. Saya akan membahas latihan saya. Yang pertama adalah login form yang menerapkan fungsi reusable komponen, di mana komponen tersebut ada pada folder komponen yang bernama file tersebut bernama input field. Pertama-tama di login form tersebut nanti akan berisi komponen-komponen input field 3 baris yang menginisialisasikan nama, label, type, dan juga placeholder, yang dimana akan dipanggil dari input field, yang dimana nanti input field tersebut akan berisi label, type, dan placeholder. Tipe untuk tipe, placeholder untuk placeholder, dan seperti itu. Maka hasilnya akan seperti ini, dimana pada di sini pertama ada label nama, tipe, teks, dan juga placeholder yang berisi silakan ketik nama, kemudian label email yang bersifat menuliskan email, dan juga placeholder silakan masukkan email dan juga input tanggal lahir. Selanjutnya saya akan membahas tentang input gaji, di mana sistem hitung gaji di sini akan menerapkan step. Untuk pertama-tama akan memanggil komponen input gaji dan pajak, di mana input gaji dan pajak ada di komponen input gaji yang berisi type
placeholder, class name, on change, dan juga pada pajak. Pajak akan berisi label dan persen. Di sini kita lihat memanggil input gaji dan pajak, maka hasilnya akan seperti ini. Dan di mana ketika kita memasukkan gaji pokok, maka akan terhitung pajak 11% pada step. Selanjutnya saya akan membahas tentang conditional rendering, yang di mana apabila gaji tersebut belum dimasukkan maka akan menghasilkan notif pesan error yang berisi silakan masukkan gaji yang valid, dan apabila terisi maka akan menampilkan total take home pay ya, seperti ini. Apabila gaji belum dimasukkan maka silakan masukkan gaji yang tidak valid. Apabila kita mengisinya maka akan tampil total take home pay ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang form baru sesuai tema, yang dimana sudah saya terapkan state, reusable component, dan juga conditional rendering. Yang pertama kita akan bahas file-file yang telah saya buat. Yang pertama ada Tailwind CSS JSX, Tailwind CSS, main, form, dan komponen yang berisi input gender dan juga input field. Yang pertama kita bahas Tailwind CSS, di mana isi dari Tailwind CSS sendiri ada Justify Center dan juga Shadow di backgroundnya. Tailwind CSS untuk mengimport Tailwind CSS. Kemudian pada mainnya akan berisi create root untuk memanggil CSS, memanggil React, kemudian import file Tailwind CSS, mengimport file Tailwind CSS juga, dan juga import form dari file form. Untuk create root-nya sendiri akan berisi dibuka dengan Tailwind CSS yang akan diisi dengan form, lalu ditutup kembali dengan Tailwind CSS. Selanjutnya kita akan masuk ke komponen terlebih dahulu, di mana isi dari input field akan berisi label, type, placeholder, value, dan on change. Dan nantinya akan berisi label, type, placeholder, value, on change. Kemudian ada input gender yang berisi label dan placeholder. Maka untuk option value akan berisi laki-laki atau perempuan. Kemudian kita akan masuk ke formnya. Formnya sendiri akan mengimport React, fungsi React, kemudian input field dan input gender dan juga Tailwind CSS. Lalu akan mengekspor hal-hal yang diperlukan pada username dan juga password. Di username sendiri ada set username, resize, dan juga color, dan password begitu sebaliknya. Untuk validasi username, di mana jika karakter tidak lebih dari 8, maka username akan berisi pesan username harus lebih dari 8 karakter dan akan berwarna merah. Jika sebaliknya, maka username sudah 8 karakter dan akan berwarna hijau. Selanjutnya ada validasi password, yang dimana apabila lengthnya karakternya sama dengan 0, maka buat password 9 karakter untuk keamanan terbaik dengan berwarna teks warna biru. Selanjutnya jika karakternya lebih dari kurang dari sama dengan 3, maka tulisannya password lemah akan berwarna merah. Jika karakter kurang dari atau sama dengan 6, maka password sedang dan berwarna kuning. Jika karakter kurang dari atau sama dengan 9, maka password tertulis password kuat dan teks berwarna hijau. Tabel akan dimulai dengan tulisan tambah user, kemudian akan terisi input field yang berisi username dan juga on change dengan fungsi yang tadi, message akan dipanggil semua fungsi-fungsinya. Begitu juga dengan password. Lalu memanggil file juga input gender yang berisi label gender dan juga pilih gender. Selanjutnya kita akan mendemokan hasil yang telah saya buat. Seperti ini.
Apabila saya mengisi 3 saja, maka username harus lebih dari 8 karakter. Jika saya mengisi 8 karakter, maka username sudah 8 karakter. Selanjutnya, untuk password, apabila saya tidak menulis apa-apa, maka buat password 9 karakter untuk keamanan terbaik. Jika saya isi 2 saja, maka password lemah. Jika saya isi 5, maka password sedang. Jika saya isi 8, maka password kuat. Juga kita dapat memilih gender laki-laki atau perempuan. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam pembuatan video. Terima kasih.